saya pikir juga tadinya ini mualaf, nggak taunya leluhurnya aja semuanya Muslim. Betul. Masya Allah. Jadi ternyata ada juga ya Cina datang ke Indonesia ternyata udah Muslim ya. Udah Muslim. Masya Allah. Nah, aduh, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Assalamualaikum. Mbak panggilnya berarti Cik Silvi nih berarti ya, sama Ko Agwan. Masya Allah. Ini adalah tokoh TikTok yang viral ini. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waduh, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Assalamualaikum. Mbak panggilnya berarti Cik Silvi nih berarti ya, sama Ko Agwan. Masya Allah. Ini adalah tokoh TikTok yang viral ini. Ko Agwan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silvi sehat ya? Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong sekarang follower berapa di TikTok? TikTokku ada 2 kebetulan. Oh, ada 2. Nah, Yang 1,5 juta sama 1,3 juta alhamdulillah. Wih, itu kalau digabungin berarti Notiao Poe itu berarti. Masya Allah. Ini Cik Silvi berarti ini di TikTok ini apa? Jualan produk kecantikan ya? Aku marketing sih lebih tepatnya. Oh, marketingnya. Marketing. Oh, Jadi dulu aku sempat jadi salah satu kreator top affiliate di TikTok Shop. Tapi 2021-2022. Oke. Gitu. Nah, ini saya penasaran nih pengen ngobrol sama Silvi dan Ko Agwan. Ini kan kesannya nih ya, kesannya namanya aja Silvia Tan. Nggak taunya yang Tan yang ini kan. Tadi gue pikir yang Tan yang ini, gue udah ngomong sama-sama setan. Nggak tahu yang Ko Agwan yang saya nyetan. Taunya yang setan Agwannya ya. Iya, saya pikir juga tadinya ini mualaf, nggak taunya leluhurnya aja semuanya Muslim. Betul. Masya Allah. Jadi ternyata ada juga ya Cina datang ke Indonesia ternyata udah Muslim ya. Udah Muslim. Masya Allah. Nah, ini ceritanya kayaknya seru nih. Cuman gua nggak tahu nih mulai dari yang mana duluan. Terserah kita, persilakan. Terserah host ya, terserah host ya. Cuman kan karena yang nongol di TikTok Silvi, nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi Silvia Tan ini bukan mualaf ya berarti ya? Bukan, aku Islam dari lahir kok. Ya, semua juga Islam dari lahir. Iya, maksudnya Islam dari keluarga Muslim. Betul, gitu ya. dari keluarga Muslim. Orang tua juga. Muslim. Kakek nenek. Semua Muslim, cuman di atas itu memang ada Chinese-nya, tapi menikah sama pribumi kita di sini. Gitu. Yang mana, yang dari orang tua atau dari kakek? Dari mama. Mama. Oke. Jadi saya pikir mualaf gitu. Bukan. Tampang udah Cina gitu. Ternyata ya, Masya Allah. Udah lama jualan di TikTok itu jadi marketing itu? Aku kan main TikTok 2020 kok. Terus aku gabung ke TikTok Shop dari TikTok Shop lahir. Nah, aku naik-naiknya itu di situ kok. Kebetulan aku kan punya keluarga yang unik nih. Uniknya itu karena kita satu rumah 3 agama. Oke. Yang kedua yang ini ya? Yang kedua ini. Yang ketiga anak-anak. Nah, ini yang sangat-sangat penasaran nih ya, kita pengen tahu gimana nih ceritanya. Satu rumah 3 agama itu gimana ceritanya dulu? Dulu. Oh, dulu. Sekarang 2. Oke, Semoga ceritain dong. nanti jadi 1. Insya Allah. Amin. Jadi dulunya itu aku kan nikah sama dia itu sebetulnya secara Islam kok, ya kan. Kita udah membuat komitmen, perjanjian pranikah juga. Kalau saya tuh nggak bisa yang namanya itu keluar dari Islam, karena nanti jatuhnya murtad. Kalau itu kan udah pasti udah jelas. Tapi kalau masalah zina itu kan Allah yang menentukan, bukan mulut manusia, ya kan. Jadi waktu itu saya minta sama dia, kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus masuk Islam. Nah, dia mau kok, tapi waktu itu ya cuman karena ingin menikah sama saya aja. Terus masuk nih dia ke Islam, ya kan. Sebelum menikah dia tuh disunat dulu. Ya kan, tuh sering tanya tuh netizen, disunat gak? Sakit nggak? Udah canggih. Udah canggih kok. Udah canggih ya. Terus aku bilang gini, Tapi pesan khusus nggak sunatnya? Sunatnya pesan khusus nggak? Bentuk apa gitu? Enggak ya? bentuk lop-lop. Lop-lop. Jadi sampai kan kemarin itu sunat lagi, aku bilang, mau disunat lagi nanti mau habis Habis dong. tuh. Nah, jadi
3 bulan mau nikah itu Koko disunat dulu Sunat. kan. Udah disunat kok. Terus udah gitu akhirnya tibalah waktu kita nikah. Nah, kita nikah itu kan di Bandung kok. Di sebuah masjid, nggak raya-raya, nggak pesta-pesta. Cuman dihadirkan sama keluarga aku, tapi papa nggak datang karena kan memang aku nggak direstui kok. Oh. Ya kan, kayak pokoknya kalau di keluarga papa yang di Medan, kayak aku tuh udah maluin nama keluarga banget lah gitu. Karena nikah beda agama kok. Oh, karena menikah dapat orang beda agama. Padahal aku bilang. Tapi kan dia mau masuk Islam. Iya, tapi bagi mereka tuh enggak, karena masuk Islamnya hanya karena cinta bukan karena Allah. Tetap penilaiannya negatif gitu. Terus? Karena ya, nanti juga bakalan balik lagi tuh, cuman ini aja KTP-nya doang. Nah, keluarga tuh kayak gitu. Udah kamu tuh Sylvia, katanya Ustadz banyak tuh yang mau sama kamu. Nah, jadi keluarga. Sekarang juga udah kelihatan kayak Ustaz tuh sekarang. Iya, sekarang Coba kasih peci. Coba kasih Meci. Coba. Nih, ya, tolong saudara-saudaraku ya. Coba Tuh. nanti, coba. Coba. ya? Udah kayak Kita lihat Ustaz nih. dulu ya. Nah, Udah gitu. atau pakai ini coba nih, pakai ini. Nah, ini peci dari Aceh nih. Woi. Iya Peci kan? dari Aceh. Cocokan mana coba ya? Coba, Cocokan coba, mana? coba. Karena kan matanya sipit. Oh, bener. Kalau mata sipit pakai ini mungkin lebih cocok nih. Gitu ya. Tuh, Nah. kan? Cocok ya. Enggak, ini kalau dia jalan di Glodok kira-kira dipanggil apa coba katanya? Kira-kira dipanggil apa coba? Bongko ya. Nah, jadi terus? aku akhirnya aku nikah lah, mutusin nikah itu di sebuah masjid kok kecil di, Bandung. Bandung ya kan. Terus? Papa mamanya datang nih lengkap. Terus pas kita mungkin papa mamanya tuh kaget karena waktu itu dia langsung suruh ngulang ngucap asyhadu lagi ya kan. Nah, udah prosesi nikah berjalan sesuai dengan kemauan aku. Tiba-tiba mamaku mau ngomong gini, "Sil, nanti ya 650.000 katanya buat buku nikah, cetak buku nikah." Mamanya denger. Terus? Tiba-tiba mamanya, jangan dicetak, nanti di Surabaya aja katanya kan. Oh. Diurus di Surabaya. Aku kan nggak berpikiran aneh-aneh ya kok ya. Waktu di masjid itu nggak panggil penghulu dari KUA? Loh, ada semua, Ada? penghulu, ustadz semua di situ disaksikan, Terus? ya kan? Nah, tinggal cetak buku aja. Udah, itu doang, nggak ada problem Terus lain-lain. kok harus di Surabaya? Yang nggak tahu coba tanya mamanya. Terus akhirnya? Ya, karena saya tuh kan orangnya ya udahlah, orang tua minta ya udah aku nggak ributin kok. Nah, besoknya kita langsung balik ke Surabaya nih. Besoknya kita langsung Oh. balik ke Surabaya. Aku nikah lagi kok. Loh. Ya Allah. Nikah lagi di? Di Kelenteng. Oh. Aku shock dong kok. Aku suruh pegang hio. Itu yang suruh mamanya KUA? Iya, aku suruh Oh. pegang hio. Ya aku pegang aku gini-gini kok. Aku gini-gini. Oh, gini-gini. Ya kan aku nggak mau kok. Cuman kan ayolah hargai. Ya udah aku gini-gini aja. Karena permintaan ibu mertua. Tapi aku nggak yang berdoa kayak gimana gitu. Aku ya udah gini-gini. Terus akhirnya buku nikah dari KUA-nya dapat nggak? Dapat kok, Tetap tapi dapat. ya yang kelenteng jadinya. Loh. Yang Berarti kalau kelenteng. kelenteng berarti catatan sipil dong? Akte nikah. Makanya kan Wah. rumit hidupku kok, beneran stres. Loh, enggak, yang dari nikah Bandung itu kan tinggal ngeluarin. Cetak. Iya. Sebenarnya kalau mau dicetak lagi bisa, makanya aku nanti mau cetak lagi. Harus diurus kayaknya sih. Harus diurus. Jadi memang perharanya itu dari terus akhirnya dia diminta mamanya itu untuk balik lagi ke Konghucu, ya kan? Karena saya itu ya sebejat-bejatnya saya, bagi saya itu seorang ibu tetaplah seorang ibu, ya udahlah ya. Dan saya juga nggak mau kok bikin dia tuh berantem sama mamanya gitu kan, nggak mau. Ya udah. Akhirnya saya bilang, ya udah kamu balik aja ke agamamu, aku nggak apa-apa, aku bilang kan. Tapi saya minta satu syarat, kalau saya punya anak, seluruh anak saya, ibaratnya yang keluar dari perut saya itu harus agamanya Islam. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu ajarin, katanya kalau memang kamu pingin anak-anakmu Islam. Ya udah kok dari situ Oh, awalnya. Jadi setelah nikah, Ko Aguan sempat balik lagi ke Konghucu. Balik lagi. Udah gitu kok, tambah setiap lagi. minggu, tambah setiap minggu diteleponin terus. Sama? Udah sembahyang belum mamanya? Oh, terus? Pokoknya jangan sampai masuk Islam. Pokoknya sembahyang apa purnama ini. Kayak gitu-gitu diteleponin Iya, terus. iya, iya. Padahal saya emang nggak pernah kok saat dia masuk Islam. Ya kan, ya udahlah nggak apa-apa aku bilang gitu. Rumit kok. Terus berapa lama? Kita itu kan itu lagi waktu proses untuk biar
kakak apa semuanya itu kan anak akte lahir kan harus tulisnya kan agamanya Islam. Kita proses lagi tuh. Tapi sembunyi-sembunyi. Jadi kita ke kelurahan ya, Beb ya. Kita ke kelurahan, ditemuin lagi sama Ustadz. Syahadat lagi saya di Sahadat situ. lagi, sahadat Akhirnya terus kok. dapat apa? Sertifikat. Sertifikat yang biru itu loh. Hijau apa biru pokoknya. Biru. Ada majelis apa? Nah, iya. itu dapat itu Tapi saya. mamanya nggak tahu. Oke. Mamanya nggak Akhirnya- tahu. Berapa lama setelah nikah terus kembali ke Konghucu? Berapa lama di Konghucunya? Ya 15 tahun lah kok. 15 tahun Iya. baru sahadat lagi. Sahadat lagi. Ini anak-anak udah lahir nih. Jadi anak-anak udah lahir jelas kan gak lama setelah nikah ya kita punya anak lah satu ya kan. Nah itu anaknya pun saya bilang pokoknya ini anak saya Islam ya. Aku bilang jangan sampai direbut lagi. Aku bilang kalau kamu udah nggak apa-apa. Aku bilang kan. Yang penting nih anak Islam. Dia bilang ya udah kamu ajarin katanya. Bahkan anak-anak saya waktu lahir pun kok diazanin. Yang ngazanin siapa kok? Siapa? Dokter. Oh dokter. Aku dok minta tolong ajarin anak saya kan bapaknya nggak bisa. Iya kan? nanti Mungkin kalau waktu dulu ke Kodondi saya minta Kodondi ngajarin. Terus setelah 15 tahun baru Ko Agwan bersahadat lagi. Bersahadat lagi tapi kali ini benar-benar kemauannya dia Mama kok. mau masuk Yang terakhir ini. Yang terakhir ini Iya, memang iya. hatinya. Dan mamanya nggak tahu. Dia kasih tahu akhirnya. Akhirnya kasih tahu. Akhirnya kasih tahu. Terus akhirnya boleh. 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 Mama juga bilang, ya itu sih pilihan kamu, terserah kamu. Kenapa nggak dari dulu? Oh, ada dulu. Kenapa sempat ke Konghucu lagi 15 tahun gitu ya? Mama kan juga bilang, semua agama itu sama, ajarin kebaikan. Kenapa nggak dari dulu? Terserah kamu, dia bilang gitu. Oke. Kalau dulu nggak gitu ceritanya kok. Nah, Ko Agwan berarti yang sahadat yang kedua tuh kapan? Tahun berapa? Yang kedua itu setelah anak kita lahir, kita proses bikin surat akte. Akte, Dan karena kan kita mau perlu berubah semua kakaknya ke Islam. ke Islam. Nah itu kita. Karena perjanjian kan, anak itu kan harus punya akte, harus punya ini kan. Aku bilang, udah nggak apa-apa, mama kamu nggak usah tahu. Aku bilang, ya kan. Jadi kita urus tuh kok diam-diam, kita urus kita urus diam-diam. semua. Tapi udah gitu dia balik lagi ke Buddha kok, sembayang lagi. Karena waktu itu kan, Oh, sempat gitu ya. waktu itu kan saya pikirnya cuma buat suratnya biar Ya, ya. keluar. Keluar. Akte, Jadi akte lahirnya masuk Islam itu juga bukan karena Allah yang manggil kok. Iya. Jadi kalau gitu sahadatnya 3 kali dong. tiga. Iya 3 kali, Oh, bener. Oke. Sekarang kalau aku nggak sadikin lagi 4 Enggak, kalau udah 3 kali berarti dapat ember dong. Piring cantik ya. piring cantik dia dapat kok. Beri cantik atau gayung gitu. Ya ini dapatnya ya ini sekarang ini hidayahnya nih. Alhamdulillah. Yang ketiga. Yang ketiga Yang ini. Oh, ini benar-benar. Ini benar-benar. Alhamdulillah. Malah dia lebih Islam daripada saya yang Islam lagi. Sekarang ya. Dia sampai detik ini kok sholat tahajudnya nggak lewat. Masya Allah. Witir, duha, saya aja kok Masya tahajud itu ya Allah. kayak ada enak tidur. Masih seperti itu dia tetap bangun kok. Masya Allah. Bener-bener yang udah sampai titik itu dia. Berarti sekarang udah benar-benar jadi muslim dan menjalankan muslim gitu ya. Betul. Menjalankan Islam gitu ya. Betul. Waduh. Itu kapan? Itu yang ketiga kapan kok, Agwan? Yang mana yang ketiga? Saat dan yang ketiga itu kapan? Waktu sebelum berangkat umroh. Tahun berapa? Oh, tahun kemarin. Iya, baru Oh, baru. Oke, baru nih berarti Baru, ya. Hah? baru. Baru diperbarui berarti. Di Peroroi. Dan itu dia masuk Islam hanya karena dengar azan kok. Iya. Coba Agwan. Gimana nih? Dengar azan Karena doang. kemarin gini, kemarin ada perempuan suku Batak datang ke sini bersahadat. Saya tanya, boleh tahu nggak alasannya apa? Saya setiap kali dengar azan subuh saya nangis. Perempuan itu bersahadat dari kemarin di sini. Agwan sekarang juga dengar azan. Iya Dengar betul. azan. Gimana ceritanya kok? Coba. Azan apa nih? Azan maghrib? Azan Isa ya waktu Isa. itu. Isya? Oh. Malam bisa. Jadi waktu itu memang kejadian. Ya, memang masalah sih, ada masalah itu kejadiannya itu timbul. Terus kita itu pulang, mau pulang ya dari Saya suruh rumah, ada berhenti mau gitu. pulang. Maksudnya lagi ribut gitu? Bukan, karena ya itu Maksudnya masalah apa? kena musibah itu. Kena Oh, oke oke. Kena Ya, musibah ya, itu ya, ya. gitu. Terus? Nah, kita mau pulang di perjalanan mau pulang, kita berdua nangis. Nangis. Tapi dia nyetir kok. Saya kan nyetir, nangisnya udah nggak karo-karuan. Saya udah kan kayak takut nggak mobilnya terkontrol jeret ya. gitu Ya, loh ya, kok. karena musibah itu. Terus Terus? kan tiba-tiba gitu, Iya, kan iya. juga tiba-tiba. Terus dia bilang berhenti dulu lah, berhenti, Berhenti, tenangin berhenti, dulu, jangan tenang. nyetir lagi, tenangin dulu. Iya. Saya berhenti, itu masih di dalam komplek perumahan. Saya berhenti dulu, tiba-tiba suara dengar Azan. suara azan. Diem dia Suara kok. Isya, saya diam. Nggak nangis. Terus berhenti nangisnya gitu. Setelah selesai azan, dalam hati saya tuh kayak wah
kayaknya ini jawabannya nih. Saya bilang ke dia, kamu ajarin aku Islam. Aku bilang. Langsung kok. Langsung waktu itu juga dia bilang, tolong ajarin saya Islam. Aku bilang. Saya mau tahu Islam. Dari situ. Dari Masya situ. Allah. Akhirnya saya denger azan Isya. Terus kan kalau kita kan ujiannya juga soal materi ya kok. Iya, iya. Terus saya bilang gini ke Allah, ya Allah, boleh nggak bantu saya untuk suami saya bisa umroh, saya bilang. Tapi sekarang kalau saya mau keluarin uang saya bisa-bisa aja. Tapi posisi saya sekarang kejepit ya Allah, saya bilang. Karena apa yang saya punya engkau ambil lagi, saya bilang. Ya kan. Itu kok aku diumrohin gratis. Sama travel diundang. Wih, Masya Allah. Dan kita kaget, kita minta sama Allah ya kan, ya Allah tolong ini suami saya mau masuk Islam, saya bilang kan, tolong bantu ya Allah. Terus saya bilang gini, udah nggak apa-apa kalau misalnya ini kita keluarin aja, cari travel yang paling murah. Yang paling murah berapa? Aku bilang paling nggak ya 50 juta berdua, aku bilang kan. Nggak tahu, pokoknya nggak lama itu saya di DM kok. Di DM sama Tour and Travel yang sekarang jadi teman kita juga ya kan. Kak Silvi nanti umrohnya bareng kita aja katanya kan. Kita fasilitasin semua dan kita dikasih yang VIP kok. Masya Allah. Benar-benar dikasih yang VIP semuanya gitu loh. Itu hadiah buat dia itu berarti Iya, ya? makanya aku bilang, Beb, bantu Allah, Beb, minta sesuatu. Karena kan katanya doa mualaf bisa dijabah ya kok Itu ya. syahadat ketiga tuh. Jadi kalau orang 3 kali bener dapat ember, ini 3 kali syahadat dapat umroh. Dapat hidayah kok. Iya 3 kali syahadat kan, dapat umroh. Dapat Masya umroh, langsung Allah. umroh. Tapi pas waktu di Mekah juga dia benar-benar kok, ya ampun, dia yang nangisnya itu aku baru lihat ya, dia nangis yang bener-bener nangisnya itu sampai saya tuh juga sakit banget gitu loh, dada ini lihat dia nangis gitu loh. Saya tadi nonton ya, nonton video syahadatnya Ko Agwan. Nangis kan dia kan? Itu yang ketiga berarti ya? Itu yang ketiga. Oke. Itu yang ketiga. Kok jangan Ceritanya sampai kau keempat. ingin lagi mau nangis lagi. Ya nggak apa-apa kalau nangis bahagia ya. Nangis bahagia kan nggak ada yang Baik. salah. Tapi Kalau ingat syahadat itu kayak mau nangis itu kayak nangisnya karena apa? Mungkin karena ingat lu udah pernah syahadat 2 kali gitu ya. Ya tapi yang jelas kan gini, yang jelas Allah sudah izinkan, Betul. izinkan sampai bener-bener syahadat itu beneran gitu lah ya. betul. Sampai akhirnya Allah aja buka jalan buat umroh gitu kan. Itu udah hadiah. Itu Betul. jawaban dari Allah itu. Jawaban langsung dijawab. Makanya aku tuh ya aku juga kan tadinya belum hijrah ya kok ya. Ya. Aku tadinya masih pakai baju yang nggak seksi-seksi banget maksudnya tuh. Baju yang kurang kain Ya, maksudnya. enggak sampai gitu banget, menyesuaikan, Oh, nggak oke, tetap iya, menyesuaikan. iya, iya. Cuman dari situ aku mikir aku harus nyeimbangi suamiku yang dia bener-bener gitu loh. Iya. Jadi aku coba nyeimbangi tapi nggak bisa diseimbangi. Ternyata suamiku lebih Lebih kenceng ya. Gaspol ya. Gaspol. Aku sampai bilang gini, ya Allah apa saya harus dirukiah ya Allah, kayaknya saya kebanyakan setan ya Allah. Waduh, berarti begitu dia dapat hidayah bener-bener ngebut, lu nya kalah ketinggalan gitu. Ketinggalan ya. Kalah cepet gitu ya. Karena gini ya kok aku gimana ya ngomongnya, dia waktu saat agama Konghucu pun dia yang bener-bener taat gitu Ya, loh ya, kok. ya, ya. Jadi ketika dia masuk Islam dia bener-bener bahkan kok nggak tahu ya kalau dia pernah Kristen. Hah? Serius? Serius. Umur berapa? Waktu Belum ketemu aku pokoknya. Sebelum Iya, nikah. belum nikah. Waktu masih habis lulus SMA lah. Oh SMA, kuliah-kuliah gitu ya? Ya, saya nggak kuliah. Oh nggak kuliah. Lah waktu Kristennya kenapa? Waktu itu lebih ke mungkin ikut pasangan ya, Oke. ikut pacar. Jadi pergi ke gereja. Diajak gereja. Berapa tahun jadi Kristen? Wah, gua. Kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh nggak lama lah 2 tahun lah. Iya. 2 tahun. Tapi kan masih lama Konghucunya berarti kan? Ya kan dari lahir ya. Dari lahir. Kita semua lahir Islam. Jangan salah. Waktu saya di Kristen pun saya ikut-ikut Taat juga. taat. Taat dia bilang. Ikut kayak apa? Ke rumah-rumah apa namanya sih namanya? Kebaktian. Kebaktian ke rumah-rumah itu apa namanya ya? Door to door gitu. Ya, door to Itu door. bagi-bagi brosur gitu. Enggak. ngajakin orang untuk kayak Ngajakin. doa malam lah, Oh, doa malam. macam-macam acara Iya, doa iya. malam gitulah. Oke. 2 tahun sempat jadi Kristen ya. Iya. Nah. Sampai akhirnya dibaptis loh. Ya dia Oh udah pernah dibaptis. Dibaptis. Oh. Habis dibaptis, hancur. nggak tahu hidup saya tambah hancur ya.
Enggak lah, kalau hancur nggak hancur itu sebenarnya boleh dikatakan adalah karena usaha kita sendiri. Ya betul. Ya usaha yang namanya hancur atau sukses itu karena ada ikhtiar kita juga. Betul, pasti. betul. Ada ikhtiar, ada kekhilafan, ada keserakahan kan bisa juga kan gitu kan. betul. Semua adalah usaha Karena kita. waktu habis dibaptis kan apa ya, kayak dilepas gitu loh. Dilepas, gak ada yang bimbing, gak ada yang itu, jadinya Oh. mungkin ya salah ya, belok jadinya jalannya. Oke. Ngomong-ngomong dulu waktu kerja kerja apa dulu? Boleh sebutin? Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, kenapa nggak boleh? Mawar Syaron. Oh, Mawar Saron. Apa mendiang Di- pendeta Yakob Nahway bukan? Aduh, saya nggak tahu. Aduh, ya. mereka Nggak tahu ya. Saya nggak langsung tahu. gue sebutin. Saya nggak tahu ya. Iya. Di Nggak Mawar apa-apa, Syaron. nggak apa-apa. Di daerah Cikini bukan? Surabaya, Surabaya. Oh, di Surabaya. Saya dulu kan di Surabaya. Oke, ya. Lo pindah Jakarta kapan? Tahun berapa? 2021 Oh, baru 21. pindah Jakarta ya, itu karena kan kerjaan ya kok ya. Hmm. Karena kerjaan makanya udah kita pindah aja ke Jakarta. Ya. Nah, ini berarti ketika siapa? Koaguan masuk Islam, satu agama tuh. Tadinya 2 jadi 1. Jadi satu. ya kan? Udah persempit Terus nih. udah dipersempit nih. Terus Masuk nih, cing, bisa lagi. Keluar lagi beranak satu, ya kan. Tapi anakku kan waktu itu deket-deket kok. Jadi aku anakku yang pertama 8 bulan itu aku hamil lagi, ya kan. Terus? Nah, terus anakku kan gede nih kok, ya kan, gede, aku sekolahin Islam sesuai komitmen kita di awal. Ya. Pokoknya nanti anak saya semuanya Islam, saya bilang. Kamu terserah deh, mau kamu ucu sana. Aku bilang, Ya, yang penting ya. anakku Islam. Dia nggak larang kok, malah katanya ya udah ajari Islam yang benar, katanya yang penting anak itu punya agama. Ya sudah, saya masukin kok ke sekolah Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Jadi semuanya itu Islam, nggak ada agama apapun. Tiga-tiganya tuh. Iya, tiga-tiga. Tapi kan waktu itu yang anak ketiga belum lahir. Belum lahir. Terus? Jadi saya masukin tuh kakak pertama sama yang kedua, ya kan, di sekolah Muslim, pakai jilbab. Di Surabaya, di Jakarta. Surabaya. Bahkan saya ngejemputnya pun harus pakai jilbab kok. Makanya kan akhirnya di situ saya hijrah gitu kan, hijrah juga. Tapi hijrahnya gara-gara keadaan aja waktu Oke. itu, ya kan. Nah terus pas di sana ternyata anak saya tuh kan beda sendiri ya kok ya. Mukanya bener-bener yang China banget gitu. Ikut bapaknya gitu ya. Ya kesalahan saya itu sih, mungkin saya ego juga mungkin kan, pingin anak saya bener-bener Islam waktu itu kan. Pokoknya nggak mau tahu, karena saya sama keluarga suami saya ini kan kayak minyak sama air ya kok, yang nggak bisa nyatu gitu loh. Jadi saya tuh punya nggak mau, anak saya nggak boleh, anak saya nggak boleh diambil, anak saya nggak boleh diambil. Saya punya perasaan seperti itu. Yeah. Akhirnya saya memasukkan sekolah yang benar-benar Islam 100%, tanpa melihat tuh casing-casingnya mereka itu ternyata sangat berbeda dengan anak saya. Alhasil anak saya tuh di sana tuh kena pembulian kok. Oh. Jadi kayak waktu sekolah tuh kan ibaratnya ya, netizen kan bilang mana bisa anak kecil ini ngerti gini kan, hujatannya seperti itu ya. Tapi anak saya tuh ngerti kok, dia tuh kayak sempet tanya gini ke aku, mama bangsat itu artinya apa ya? Saya kan kaget kok, hah? Koko dapat dari mana? Aku bilang itu katanya Koko bangsat katanya, tapi pakai nama dia gitu loh, nama anak saya ini kan. Hah? Enggak boleh gitu. Iya, aku sering dibully mah, katanya dibilang pepet, katanya dibilang babi Cina, katanya gitu. Ya terus saya sembunyikan itu dari papahnya, ya kan. Taunya kok papahnya itu pas nggak tahu ya, pas kebetulan dia tuh datang ke sekolah itu jemput anak saya. Biasanya kan saya yang jemput nih. Hari itu papahnya yang jemput. Itu anak kok lagi di pojokan mainin tanah begini-gini. Ini Ya anak kan? pertama. Anak pertama. Terus? Kok kamu malah di pojokan gitu, nggak berbaur sama teman-teman? Nggak mau, aku mau pulang aja, aku mau pulang katanya. Nah anakku tuh kayak ketakutan gitu. Itu waktu anak yang pertama tuh umur berapa? TK. TK. Oh, masih TK. Oke, terus. Dia dari TK kok nggak mau. Terus anak saya tuh sampai bukan dihujat ya, didiagnosa katanya ini autis katanya. Karena katanya kalau dipanggil tuh Koko katanya, nggak pernah mau ngeliat. Terus sudah gitu kalau misalnya ngeliat lagi bahasa Sunda nggak mau ini gitu lah kan, nggak mau nengok gitu kan. Nah terus akhirnya saya cek kok anak saya tuh kan, saya cekin, tapi enggak kok, sehat-sehat, normal, cuman mungkin karena tertekan ya kok ya. Dia tuh kalau misalnya dipanggil ya, diajak ngobrol, matanya tuh nggak pernah mau gini, kayak
Ya, gitu, ya, ya, takut ya, pokoknya ya. bener-bener Saya takut nggak sama pede manusia, mungkin ya. nggak pede. Walaupun sama orang tuanya. Iya, jadinya seperti itu awalnya. Itu dari TK. Dari TK kok, padahal ya sekolahnya dibilang jelek kagak kok, sekolah bagus gitu kan. Nah terus akhirnya ya udahlah saya pindahkan ke homeschooling, ya kan. Homeschooling udah deh anak ini homeschooling aja dengan beberapa pertimbangan yang saya pikir homeschooling itu bagus, taunya malah bikin anak itu mundur jauh kok. Anak itu kalau Cooper beda ya, jadi merosot banget kok, kayak sama orang sosialisasinya itu parah pokoknya, takut Ketemu orang. terus kalau ketemu orang tuh kayak yang ada penyakit gitu loh kok. Ya. Kan saya sebagai ibunya ngerasa ya, aduh ini anak saya kenapa, saya cekin lagi kok. Jadi saya benar-benar nggak berhenti pingin tahu ini anak kenapa gitu. Taunya memang dia mempunyai trauma gitu kan. Itu saya homeschoolingin 2 tahun. 2 tahun berarti Umur kan berapa? kelas 1 sama kelas 2. Oh, kelas 1, kelas 2. Kelas 1 sama kelas 2. Terus papanya bilang, kamu jangan kayak gitu. Kamu kayak gitu sama dengan anakmu, kamu nyiksa anakmu, lihat anakmu sekarang jadi gini. Nah, saya dari situ saya mikir, terus gimana dong? Saya bilang kan saya harus bagaimana. Nah, posisinya waktu itu saya juga belum jadi influencer ya kok ya. Jadi masih seorang ibu rumah tangga biasa gitu kan. Akhirnya saya mikir ya udah deh kita sekolahin formal aja kalau gitu, ya udah saya ngalah gitu kan. Mau sekolah di mana? Saya bilang hayo, aku bilang. Terus ya itulah yang ibaratnya beraneka ragam agamanya katanya kan. Nah waktu itu tuh mau dimasukin Santo Yusuf yang 100% Kristen semua. Jangan, saya bilang, coba yang lain, saya bilang. Akhirnya kita nemulah Petra. Yang Petra itu ternyata saya lihat beberapa teman saya yang muslim sekolah di situ. Oke, di Surabaya tuh ya? Di Surabaya. Jadi pemikiran saya, oh ya ini sekolah tepat nih buat anak saya. Saya daftarin ke situ kok, kelas 3 SD dong. Ditolak katanya nggak bisa. Loh, kan ini anak saya udah homeschooling kelas 2, saya bilang. Terus malah dari sekolahnya tuh bilang, kalau gitu ibu harus tamatin dulu sampai kelas 6. Saya nggak mungkin dong kok bikin anak saya makin merosot sampai kelas 6. Itu mau masuk kelas berapa tadi? 3. 3 SD. SD. Terus? Nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita udah masukin, nah ini nih satu nih yang harus ibu-ibu di luar sana ya kan, ketika kita mau masukin anak kita homeschooling, mending dipikir lagi deh. Karena kalau misalnya homeschooling itu sudah masuk, itu benar-benar harus ditamatin kok, baru bisa Diakui. Enggak, iya baru bisa masuk pindah ke formal. Iya, Jadi nggak iya, bisa iya. nih kelas, misalnya kok udah sampai kelas 4 dia, terus mau kelas 5, itu nggak boleh kok. Oh. Nggak boleh, harus tetap di situ sampai kelas 6 baru bisa ke formal gitu. Nah karena saya tuh udah di situ, saya juga stres, aduh gimana gitu kan. Akhirnya keputusan kita bersama tetap masukin Petra, tapi anak itu balik ke kelas 1. 1 SD. Iya. Jadi harusnya kelas 3, anak itu balik lagi ke kelas 1. Ya kan? Tapi di situ kok, aku kan antar jemput terus nih. Di awal-awal kita sebelum dibantu sama supir, itu kita antar jemput terus. Kita lihat anak itu mulai tersenyum kok. Di sekolah Petra. Iya, mulai ceria, beda banget kok. Terus kayak mulai, hai teman, dia punya teman gitu kan. Kan sekarang malah sosialisasinya tuh, jiwa sosialnya tuh tinggi sekali. Malah Sekarang tinggi sekali, ya kan. Jadi aku lihat, ih kok anak ini senyum, aku bilang. Yang tadi tuh enggak kok, kayak lihat manusia tuh kayak lihat setan gitu loh. Jadi nggak mau, dia di kamar terus. Sekarang tuh yang mereka senyum, terus nanti duduk sama temen-temennya gitu kan. Udah bisa berteman. Terus abis itu sekolah 1 tahun di sana, tiba kan adiknya di sana juga. Mereka berdua ini masih aku masukin sekolah ngaji kok, ngaji di rumah gitu loh, TPA yang guru datang atau mereka ke masjid gitu kan. Tiba-tiba anak saya yang pertama tuh bilang, "Mama, saya mau masuk Kristen aja." Itu kayak disambar petir aku kok. Umur berapa itu? Berarti berapa ya? 8-9an lah. 9 tahun. Umur 9 tahun udah ngomong gitu. Ngomong gitu. Loh, Terus? kaget dong kok. Saya nggak mungkin bilang nggak boleh atau saya jelek-jelekin, nggak mungkin. Itu anak saya gitu kan. Saya cuma tanya, kenapa nak? Saya bilang, kan kamu sudah mama didik secara Islam. Kamu udah jago ngaji loh. Kamu doa makan kamu tahu loh. Aku bilang gitu kan. Enggak ma, aku pokoknya pingin ikut mami katanya. Mami ini kakaknya dia. Kakaknya dia ya kan. Wah aku di situ kok udah
buset, gue bilang perjuangan gue ngelahirin diri, stres kok sumpah. Aku yang Mau 9 tahun loh 9 gitu. tahun, 9 tahun. Terus aku waktu itu sampai nangis ya kan. Aduh, gimana cara ngomong? Nanti anaknya, nanti mama jawabnya ya. Aku ngomong gitu. Jadi aku undur-undur terus. Bahkan sampai detik ini dia minta dibaptis pun aku undur terus kok. Sekarang umur berapa? 16, Udah kelas berapa berarti sekarang? 2 SMP, Dia minta masuk Kristen dari usia 8 tahun. 8 ke 9. 9 tahun. Ya. Sekarang udah 5 tahun berarti. Nah, selama ini dia jadi Kristen? Di Kristen yang taat. Ke gereja? Tiap minggu ke gereja berarti? Dulu tuh Surabaya ke gereja. Kristen. Dulu, tapi sekarang kan ikut kita kan mau ke gereja Di sini. mana? Nah, sekarang di Jakarta sekolah di mana? Ya, Di sekolah apa? di sekolah Kristen lagi dia mintanya. Oh, dia minta sekolah Kristen. Dia Sama mintanya. adiknya berarti. Justru dia tuh tarik adiknya juga. Aduh, stres kok. Aku juga bingung nih mau gimana. Jadi sekarang tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Bahkan di tahun 2020, anak ketiga, itu kok lihat deh, dia masih Islam. 2020 akhir, masuk Kristen juga. Ngikut kakaknya? Kakaknya. Oh. Aku udah kok itu kayak petir di depan muka aku lagi kok. Jadi ini mungkin juga pembelajaran buat orang tua juga Iya, ya. iya, Kalau iya. misalnya orang tuanya Muslim, pingin anaknya ikut muslim, sekolahkan di tempat Muslim. Iyalah. Itu Harusnya. Itu pembelajaran juga sih. Waktu ke Jakarta, kenapa nggak dimasukin sekolah Islam? Udah mau, dia nggak mau. Oh, anaknya nggak mau. Daripada nggak sekolah. Coba, pokoknya kalau jadi aku gimana? Anaknya nggak mau bener. Nggak mau, nggak mau, takut. Karena trauma kali ya. Trauma. Tapi dia aku masukin ke sekolah yang sekarang ada Muslim juga. Padahal dia tuh traumanya ketika dia di TK Waktu ya. masih kecil. Orang, kok lihat deh voice note dia, dia masih ingat semua kejadiannya loh. Oh ya? Iya, aku voice note tuh. TK itu kan berarti umur 5-6 tahun ya? Iya. Kuat Dia banget. masih ingat. Gimana? Kuat banget memorinya berarti. Gen Z Dia kok. bilang loh, kenapa ya kejadian yang dulu saya waktu masih sekolah di TK? Kok masih ingat ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dia ngomong sendiri loh, dia ngomong sendiri. Dia bilang, saya masih ingat loh, maksudnya. Katanya, ini Islam kok sipit katanya. Islam kok sipit katanya. Aku sampai sekarang aku masih ingat ya Pak ya, aku dibilangnya Islam kok sipit katanya. Bukan maksudnya yang membuli itu ya anak-anak Islam juga. Iya, kan. betul. Anak-anak Islam ini kayak anak-anak yang belum wawasannya belum luas Betul, lah. betul. Cuman bisa mengakibatkan trauma yang begitu hebat di Hebat. anaknya Silvi. Iya. Ya saya betul. sempat tanya balik, terus kamu sakit hati? Enggak sih katanya. Sekarang udah enggak sih. Oh, Enggak sekarang udah sih, enggak. katanya. Enggak sih. Oke. Cuman kita kan nggak tahu hatinya kok. Iya, tapi maksudnya kan berarti sekarang dia juga punya teman-teman Muslim kan di Iya. sekolah di Jakarta kan. Lebih kan enggak ya? Ada tuh nggak deh. banyak. Enggak. Kayaknya enggak. Sekarang dia temannya campur. Ya, Campur. Kristen, Buddha. Iya, yang sekolah di Jakarta ini dia sekarang di sekolahnya dia campur kan ada Muslim kan. Iya, tapi di kelasnya dia nggak Oh, di kelasnya. dia itu nggak ada yang Muslim. Maksudnya kalau di satu sekolah itu ada yang Oke. Muslim, cuman pas di kelasnya Di dia itu kelasnya nggak nggak ada. ada. Oh, oke. Gitu. Agak repot juga ya. Repot kok, makanya aku juga bingung. Itu anaknya berarti memorinya kuat banget ya. Kuat. Kayak aku masih inget ya. Semua aku sampai ada waktu itu dia kan baru mualaf nih kok. Iya. Kita lagi makan nih, Hmm. lagi makan. Terus ya beb ya seneng kali ya kita umroh gini-gini. Kita nggak ngomongin apa-apa di meja makan itu. Tiba-tiba anak itu nyeletuk. Tapi mama sama papa nggak maksa kita masuk Islam kan? Kita lagi makan, lagi nyendokin makan. Langsung Keselak mau makan. loh kok emang mama sama papa lagi nyeritain. Jadi akhirnya aku berusaha menjelaskan ke anak itu. Kok mama ini tahu ya Islam agama itu tidak bisa dipaksakan. Agama itu juga bukan warisan. Kalau mama paksakan ke kamu, yang ada nanti kamu benci sama mama. Mama nggak mau kok. Suatu saat kamu masuk Islam pun, aku bilang gitu, iya. itu karena kemauan kamu sama seperti papamu. Terus dia diam. Oh ya, diam. Jadi aku selalu gini loh. Sekarang kan cerminannya harus ada di orang tua ya. Iya, iya. Jadi aku nggak bisa kok maksa mereka aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Jadi aku bener-bener yang, mah kapan aku dibaptis katanya. Waduh, aku bilang aku harus jawab apa? Aku sendiri kagak tahu dibaptis itu apa ya kan? Akhirnya aku tanya ke bapaknya yang pernah Kristen kan, itu loh dicemplungin ke Air. kolam renang katanya kan. Oh, dicemplungin aku bilang. Dicelupin, bukan dicelupin. Iya, dicelupin gitu Kalau kan. dicelupin kan dilempar gitu kan. Ya
ya kan aku nggak tahu kok, ya kan. Iya, Terus aku bilang, gimana Beb? Aku bilang, terus aku bilang gini, nak nanti ya mama masih sibuk. Itu tuh tiap dia tanya aku selalu undur-undur terus Iya. gitu kan. Aku undur, maksudnya tuh aku gimana caranya aku minta ke Allah, ya Allah belokkanlah lagi hati anakku, ya Allah belokkanlah lagi. Aku masih Yang kedua umur berapa sih? 14, 14. Yang ketiga 11, 11. Oh, oke. udah gede-gede. Iya, iya, iya. Ke gereja apa sekarang mereka? Kemarin sih mereka minta ke gereja, cuman aku masih belum tahu kok. Cuman Daerah banyak P kan sekali. masih itu. Oh. Daerah P kan masih agak susah cari kayak Cari, tempat ibadah. Cuman kemarin tuh bilang, mah nanti kapan-kapan antar kita ke gereja ya. Loh, Oke. berarti selama di Jakarta mereka belum ke gereja? Belum. Oh, Belum. cuman karena Waktu itu ada sama ART. Hah? ART kita ART? orang Kristen? gereja, orang Kristen. Oh. Jadi waktu itu pada ke gereja tuh. Mereka berempat sama ART satu. Cuma sekali tuh. Cuman sekali itu diajakin. Itu juga waktu itu ART-nya ngomong, Bu, saya mau ke gereja ya, tapi ini Koko, Cece sama yang Mau terakhir ikut. mau ikut. Waduh, ini gimana? Ya udah ya, hati-hati. Dia bilang. Ini keluarga ini nih apa? Keluarga Bhinneka Tunggal Ika nih. Ya, tapi saya tuh sebetulnya saya sebagai ibu gini ya kok ya, bukan saya nggak mau, saya ikhlaskan, mencoba mengikhlaskan. Tapi nggak ada salahnya toko, saya sebagai ibu tetap berharap. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Saya even doa saya nggak terkabul juga ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Tapi dalam lubuk hati saya yang paling dalam, Iyalah. saya tuh pengen Yuna balik lagi gitu loh. Nah, padahal dulu sebelum nikah udah ini ya, udah istilahnya berikrar gitu. Pokoknya semua anak yang keluar dari perusahaan harus Islam gitu. harus Sekarang malah Islam. tiga-tiganya sekarang ke Kristen. Malah ke Kristen beda sama kita lagi kan. iya. Makanya aku bilang kemarin juga saya bilang nih nak papa kan sekarang udah Islam, kamu lihatlah. Jadi saya juga susah kok ngejelasinnya. Lihatlah perubahan dari papamu. Enggak ada yang berubah dari papa. Karena dari dulu papanya memang taat sekali kok. Papanya mau di Kristen taat, mau di Konghucu taat, Kecuali mau di Islam taat. Sekarang yang harus berubah justru mamanya kok. Karena kan dulu saya kan nggak yang Islam Iya, banget iya, kan. iya, iya. Akhirnya dari saya kok kayak saya mulai mengontrol diri, mulai ngomong mau makan dulu apa gitu, ya Bismillah dulu gitu-gitu. Nah kok udah baca doa belum sebelum makan? Udah mah. Terus kadang mereka tuh baca doa, kita kan cuma Bismillah ya, Bismillah gitu. Terus tapi kadang dalam hati, terus tiba-tiba anaknya letuk. Emang mama kalau misalnya makan di Islam itu nggak baca doa dulu? Udah nggak. Kalau dia kan dikenceng-kencengin Iya. gitu kan. Ini saya makan untuk berkali panjang, udah kapan makannya nak? Makanya cepet. Jadi aku nunggu dia dulu. Ayam goreng bisa hilang gitu. Jadi karena dia panjang ya, karena aku menghormati dia, Iya. aku tungguin dulu tuh. Udah. Ini udah gini nih nungguin dia. Tapi anak saya juga taat banget. Taat banget tiga-tiganya bayangin. Tapi nggak ke gereja, cuman karena di sekolah aja gitu. Iya, tapi dia minta terus gitu. Makanya saya menurut Kodondik nih, saya harus gimana kok? Ini kasus yang berat ini. Saya harus gimana? Tolong berilah pencerahan. Karena gini loh, saya mau nganterin mereka ke gereja nggak apa-apa. Nanti saya anterin. Tapi di situ saya kadang nangis kok. Iya. Gitu loh. Saya pas buka pintu Ya. gereja itu pun nangis gitu loh. Ya gini, sebagai orang tua tetap kita mau, kalau kita istilahnya kan dua-duanya udah Islam nih, berarti kan dua-duanya nih sudah menganggap bahwa Islam itulah jalan pulang gitu lah. Nah, Sebagai orang tua kan tetap maunya kita anak-anak ngikut jalan pulang gitu Betul. aja. Saya juga paham perasaan orang tua Kristen yang anaknya masuk Islam. Saya juga paham. Loh, bener paham saya. iya. Karena yang lebih banyak saya hadapin tuh orang-orang yang begitu. Tapi kemarin malah ada satu anak muda datang ke sini. Dia memang datang ke sini niatnya mau masuk Islam, dianterin sama mamanya yang masih Kristen. Terus Loh, ya besadat, mamanya ngeliat. Serius? Nangis? Enggak, mamanya ya biasa aja. Tapi setelah itu saya ajak ngobrol mamanya, ketakutan mamanya. Udah nanti saya terpengaruh sama Kodoni gitu. Dia buru-buru pulang gitu. Tapi gini, saya paham ya. Kalau seperti mamanya kemarin nganterin anaknya masuk Islam di sini, dia hatinya besar banget. Tetapi juga saya sering banget mendengar kasus bahwa ketika ada seorang anak Kristen masuk Islam, orang tuanya melarang. Itu wajar, ya namanya orang tua ya. Dan yang kita sering dengar kan, orang tua ngomong sama anaknya, lu tuh udah dilahirin, dikasih makan, disekolahin. Nah, Sekarang udah gede, ninggalin agama orang tua. aku nggak pernah sih ngomong gitu.
Itu gue sering banget dengar begitu, Aku ya. nggak pernah. Oke, nah ini bagus maksudnya. Tapi kan gini, sebagai orang tua, kita sekarang sudah punya keyakinan Islam, kan kita juga pengennya anak-anak ikut gitu loh, ya dalam Islam. Kalau melarang boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi anak-anak ini kan, ya walaupun belum punya KTP, tapi kan juga punya hak gitu ya. Seperti siapa yang pertama namanya? Ricci. Udah 16 tahun. 16 tahun. Nah, bentar lagi punya KTP. Mereka sudah juga bisa dibilang udah akil balik kan. Ya betul. Walaupun belum punya KTP, tapi mereka sudah diperbolehkan, gitu kan. Yang paling bisa kita lakukan hanya menasehati dan pamer akhlak Islam yang baik itu gimana? Ya. Udah gitu aja. Berarti saya anterin nih kok. Lo pertanyaan saya kan itu. Iya. Saya anterin kok. Hah? Selama ini Enggak saya sih. takut loh karena Kalau dari saya sih percaya sama Allah. Allah Iya. itu bikin skenario sedemikian rupa itu pasti ada jawabannya. Iya, semua ini Maka, ujian. Suatu saat pasti ketemu jawabannya. Saya selalu berdoa tahajud, saya selalu berdoa, ya Allah, saya pengen Allah itu kasih hidayah ketiga anak saya. Iya. Ya Allah. Biar seiman sama keluarga, biar Iya. keluarganya kita itu utuh gitu. Iya. Tapi kan kita juga sama-sama tahu Betul. bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia kan cuma Allah SWT. Betul. Hidayah bukan punya kita. Betul. Nah. Malah dulu anak saya pernah ngomong gini loh, kok yang pertama ya. Kan saya dihujat tuh gara-gara nikah beda agama, ya kan dihujat. Kok tau lah sendiri. Iya. Inilah itulah. Anak Iya. saya baca. Anak saya ngomong gini, emang mama nggak sakit hati? Lihat tuh Islam kayak gitu mah, katanya kan. Udah, mama mendingan ikut papa aja. Kalau enggak mama ikut kita ke Kristen. Anak saya ngomong gitu kok. Saya langsung lek gitu kan. Aduh, saya harus gimana ini jawabnya? Saya bilang, digituin sama anak saya sendiri. Udah mama, ngapain mama di Islam katanya. Lihat tuh, yang katanya mama satu agama sama mama. Lihat, masa di kayak gitu, di Kristen nggak ada loh mah kayak gitu, katanya kan. Udah mama yuk ikut koko ke gereja yuk, atau ikut papa tuh ke kelenteng. Saya Kan gini ya, kalau anak-anak itu kan boleh dikatakan kan wawasannya kan belum luas. Betul. Ya kan mereka taunya apa yang mereka lihat. Sekarang kalau kayak tadi Silvi nanya, gimana jadinya saya anterin ke gereja apa enggak? Ini kan jadi jadi apa ya, delik gitu ya, jadi dilema gitu ya. Kita tetap sayang anak, kita memberi kebebasan, tapi ketika kita nganterin ke gereja kan sama aja di dalam pandangan Islam kan kita nganterin Nah, itu. anak kita bermaksiat. Ya. Aduh. Saya tuh pernah nganterin satu kali tuh. Iya. Itu saya kan yang buka gereja, yang buka pintu gereja tuh. Nangis saya di situ kok. Nah. Bukan nangis mau masuk Kristen, bukan. Iya. Ya Allah, apakah kamu ngerti ya perasaan saya? Paham. Saya pas buka begini, anak saya masuk, air mata saya itu kok. Gini lah, ini mungkin gini, ini mungkin bisa menimbulkan perdebatan ya. Kalau dilihat dari sisi akidah, dilihat dari sisi agama, mengantarkan keluarga kita sendiri ke gereja, ini bisa dianggap sebagai kita mengizinkan mereka berbuat maksiat. Tetapi dari sisi yang lain yang lebih tinggi dari hubungan manusia, ini kan juga bentuk penghormatan kita. Walaupun itu anak kita sendiri gitu loh. Ini juga bisa menimbulkan perdebatan. Pusing ya? Masih ada ya, ini saya masih pernah dengar bapak-bapak di sini masuk Islam sudah sekian tahun, dia masih nganterin ibunya ke gereja. Walaupun nggak sampai masuk gereja, cuma nganterin di depan, dia nungguin ibunya kebaktian, selesai dia bawa pulang lagi. Ya itu hanya bentuk dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi ini sekarang orang tua yang nganterin anak gitu. Bahkan anak saya, ayo mah masuk mah, katanya kan. Ayo masuk, katanya dengerin, katanya. Enggak nak, mama di luar aja. Mama mau makan bakso, aku bilang. Lalu aku bilang, pokoknya aku nggak mau mencerminkan ke anakku kalau Islam itu apa gitu, keras. Aku nggak mau. Jadi aku bener-bener gimana caranya anakku memandang Islam di dalam ibunya ini lembut gitu. Jadi kayak kemarin ya, jadi kapan mah, itu anak saya bener-bener keluar. Jadi kapan mah aku dibaptis katanya. Oh, mama harus cari tahu dulu nih, kamu dibaptis itu seperti apa. Ntar mama pelajari dulu ya nak. Aku Ya kalau memang dia dibaptis berarti dia udah tahu gerejanya apa? Dia cuma tanya mau dibaptisnya di mana? dia sih waktu itu bilang katanya terserah mama katanya. Mau di gereja suruh mana? aku yang nganterin. Kok masa aku mengantarkan anakku sendiri? Kok gimana tuh kok? Kalau aku boleh ngomong, nak, mama nggak mau, nak, mama nggak mau. Tapi aku nggak bisa ngomong gitu kok. Aku nggak bisa. Aku cuma bilang, ya nak nanti ya. Aku malah takut
ketika aku mengantarkan aku udah nggak punya kesempatan lagi gitu loh Nanti kok. Koskit ini tayang nanti banyak yang mau ntarin nih nanti. Banyak ini Mas ini. Enggak, tapi kan ini dari hatiku yang paling Iya, dalam kan. iya, paham. Yang paling dalam ibaratnya aku bukannya nggak mau, aku sekarang posisinya bener-bener ikhlas kok. Iya. Tapi bolehkah Ya, boleh lah. orang tua yang melahirkan masih punya harapan? Wajar. Iya. Itu wajar banget lah. Tapi gini lah, sekarang kita tinggal apa ya? Refleksi lah. Refleksi maksudnya kita melihat daripada kisah zaman nabi-nabi, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri kan juga dia tinggal yang ada orang Nasraninya juga, Betul. iya kan? Bagaimana Nabi itu bertoleransi kepada orang-orang itu, juga kepada orang-orang Yahudi. Bahkan kita sering pernah membaca mungkin ya kalau pernah baca, Nabi sendiri hampir tiap hari menyuapi orang Yahudi, menyuapi orang Yahudi, sampai ketika Nabi wafat digantikan oleh sahabatnya Abu Bakar menyuapi orang Yahudi itu tahu ini bukan ya orang yang biasa nyuapin aku nih, ya. Setelah itu dia bilang, nih siapa kamu gitu, mana orang itu yang biasa nyuapin saya, sudah meninggal. Baru diceritain siapa orang yang biasa nyuapin dia. Akhirnya orang Yahudi buta itu masuk Islam. Itu kan menunjukkan Nabi aja akhlaknya bagaimana kepada orang yang beda keyakinan. Makanya itu dari situ kita berdua ya Beb ya, kita berdua ini sudah berjanji untuk mencerminkan yang baik, Islam Iya, yang baik. iya. Tapi sekarang beda lagi konotasinya kok. Apa? Dibilang adu mekanik nih sekarang. Waduh, aduh mekanik. Malah adu mekanik, udah mamanya berdoa, anaknya juga berdoa minta mamanya masuk Kristen. Ya Allah ya Tuhan ini. Tinggal kuat-kuatan mana gitu. Saya tuh ya kok ya sampai saya pernah lihat suami saya. Jadi gini, saya pernah lihat suami saya itu mau nangis ya. Jam 3 subuh dia sholat. Kok ada suara kayak gitu nangis kan? Oh mau nangis aku benci kali. Ya kan? Terus aku bilang ya sekarang sih nggak tahu ya kalau netizen bilang aduh mekanik kayak apa, ya itu urusannya mereka lah ya. Cuman kalau dari sayanya itu saya masih berharap ketiga anak saya ini masuk Islam, ketiganya, karena tiga-tiganya dilahirkan diazani juga, nggak seperti bapaknya. Bapaknya kan nggak diazani kok, ya kan? Mereka diazani walaupun sama dokter, gitu loh. Semuanya, tiga-tiganya, ya kan? Jadi saya masih berharap mereka benar-benar bisa masuk Islam. Sampai saya tuh bilang gini, ya Allah, ini kan anak saya udah 16 tahun, sebentar lagi mau kenal perempuan. Pertemukanlah sama perempuan muslim. Malah dihujat lagi saya. Nanti kalau misalnya ceweknya muslim, iya, terus dibawa murtad gimana katanya. Kok kenapa hidup saya seperti ini kok? Ya Allah. Sil gini, yang perlu kita lakukan adalah belajar kisah-kisah terdahulu, ya. Seperti tadi saya ceritakan Nabi Muhammad SAW setiap hari menyuapi orang Yahudi. Kita juga bisa melihat kisah nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Nuh, coba. Ya. Ada nggak anaknya yang tidak selamat? Ada, ya kan? Nabi siapa lagi yang keluarganya tidak mau beriman? Nabi Lut misalnya, ada kan? Jadi ya kita ini bukan nabi nih, kita ini cuma orang biasa. Manusia. Jadi cobaan yang sekarang Silvi dan Koaguan alami ini cobaan yang belum apa-apanya lah sama nabi-nabi kita dulu lah. Jadi kalau mereka aja bisa mengajarkan sabar, berapa? Berarti kita cuma tinggal panjangin sabar lagi nih, gitu. Ya, ya. Selalu ingat pada Allah SWT bahwa ini adalah ujian, dan yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah SWT, dan hidayah milik Allah. Sudah selesai, Sil. Jangan kita ngotot. Kita sebagai manusia kalau ngotot mengajak anak-anak sampai masuk Islam segala macam, itu kita sudah Apa bedanya sama yang mereka alami dulu nantinya gitu. Iya. Gitu. Jadi sampai detik ini sih dari mulut kita berdua tuh sebetulnya nggak yang ngotot ke anak-anak ya. Cuman dari hati ini memang ya Allah, tolong ya Allah, tolong gitu. Apa saya harus nunggu 17 tahun? Saya pernah doa gini ya. saya waktu itu umroh, ya kan. Itu pas di depan Ka'bah, saya bilang gini, ya Allah, apa saya harus nunggu 17 tahun? Saya bilang, agar anak saya balik gitu. Tapi bisa nggak, maksudnya tuh penantian saya 17 tahun ini kan nggak mudah. Masa saya harus nunggu anak saya selama itu gitu loh. Bisa nggak sih waktunya dipercepat, saya bilang. Kan seru ya Allah, aku bilang gini kan seru ya Allah kalau misalnya Kalau umroh rame-rame ya. rame-rame aku bilang
Karena waktu saya nikah aja ya, kok ya, kan saya dihujat zina ya. Padahal kan netizen nggak tahu cerita yang sebenarnya ya kan. Padahal saya tuh waktu sebelum nikah itu saya juga udah ikhtiar lah. Ini bisa jalan apa enggak? Saya bilang pokoknya saya nggak bisa murtad ya. Mungkin ketika nanti kedepannya saya dihujat netizen atau apapun yang terjadi sama rumah tangga kita, itu ya dari mulut manusia ya kan, bukan dari mulut Allah. Tapi kalau misalnya saya yang keluar dari Islam itu udah langsung dari Allah, saya bilang ya kan, udah langsung dinilai sama Allah, aku bilang. Makanya saya ketika dihujat, "Woi kamu zina, kamu gini," itu aku nggak pernah sakit hati kok. Karena apa ya, yang berhak menilai saya itu Allah gitu loh. Yang tahu saya itu Allah, kejadian sebenarnya itu Allah. Manusia kan cuma taunya, saya nikahin dia gara-gara dia kaya. Padahal dia nikahin saya itu 500.000 kok. Masa dibuka di sini sih? Wagwan, masa dibuka di sini? Yang 500.000 kan cuma akadnya doang. Emang pestanya nggak dihitung? Nggak ada pesta, nggak ada. Ya ibaratnya kan katanya, "Ala lu cuman mau harta doang." Netizen kan bilangnya gitu. Saya nikah gara-gara harta. Orang saya lo nikah sama dia aja modalnya 500.000 kok. Kita tuh benar-benar dari nol, PPA. Benar-benar. Tapi Wagwan sama anak-anak hubungan gimana? Biasa aja. Kalau anak-anak dekat sekali sama saya. Oh, malah dekatnya sama Dekat banget Wagwan. sama saya. Terus? Jadi dia mereka kalau ngomong curhat apa gitu lebih ke saya. Ngomongnya ke Wagwan. Kalau sama mamanya gimana? Males ya? Karena mamanya gini. Jadi mama gak ada titik komanya gitu. Kalau Wagwan banyak titik-titiknya. Kalau ini nggak ada titik-titiknya, nggak ada komanya gitu ya. Mereka curhatnya ke Wagwan. Terus? Nah, mereka lebih lihat ke sosok saya yang sabar. Nggak mungkin saya nggak pernah marah sama mereka gitu. Oh gitu. Nah sekarang bagi tugas, geser. Silvinya agak diem sedikit, ininya mulai berperan ke anak-anak. Iya udah kita lagi coba itu. Nah gitu. Kita jadi dia yang mulai aktif gitu, yang nggak boleh ini gini. Aku udah bilang, karena kan waktu itu kita membagi tugas aku yang lebih ini kan harus ada yang ditakuti gitu loh, tetap gitu kan. Jadi akhirnya curhat. Nah ketika mereka dewasa kita balik. Kita udah memang komit untuk itu gitu. Anak-anak juga udah mulai cerita gitu kan, cerita. Jadi papanya udah mulai marah nih, kayak misalnya kapan yang marahin, "Beb, marahin." Ya tukang marah ini, ya tukang ngademin ini. Berarti lu berdua main bad cop, good cop dong. Jadi sekarang dia yang kalian dulu mandi, kalian dulu. Jadi udah mulai dia. Kalau dulu kan aku. Sekarang aku yang diam. Nah, Jadi kita memang bagi tugas sekarang. sekarang kalau yang bisa lebih masuk ke anak-anak adalah Wagwan, berarti Wagwan suruh belajar. Belajar apa? Tahu nggak belajar apa? Apa? Belajar kristologi. Apa gimana? Kasih contoh kasih. Kristologi Ya, itu analogi lah ya. bukan analogi, kristologi. Kristologi itu kita belajar ilmu tentang Kristen. Masuk Kristen lagi nanti. Bukan. Belajar kristologi bukan untuk masuk Kristen. Jadi? Belajar kristologi itu mempelajari bagaimana posisi Nabi Isa atau Yesus di dalam agama Kristen. Tetapi kita mempelajari kristologi itu dengan kacamata akidah Islam. Di Islam kita tahu Nabi Isa cuma nabi gitu kan. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang perkasa gitu loh. Di Kristen Nabi Isa atau Yesus ini kan menjadi Tuhan. Kita pelajarin ilmunya. Bagaimana itu agama terbentuk? Siapa yang menciptakan Kristen? Bagaimana sejarah terbentuknya kitab mereka? Ada apa di kitab mereka? Itu yang penting.